Get your, yeah. Get your hands up, yeah. Halo, selamat datang untuk para pendengar Dialektika Reformasi atau mungkin nyebutnya Sobat RB kali ya, biar enak. Kali ini sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Jadi untuk episode pertama ini yang bakalan membawa podcast ini adalah aku sendiri, Suryo Subroto. Dan it's such an honor dan suatu kebanggaan tersendiri lah untuk bisa membawakan podcast ini yang bakalan ngebahas A to Z reformasi birokrasi bareng dengan Prof. Unti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo, saya Profesor Unti Ludikdo, ditugaskan oleh pimpinan universitas untuk bersama-sama teman-teman tim reformasi birokrasi UB sebagai koordinator timnya. Oke. Oke. Jadi emang cocok banget nih Sobat RB kita ngebahas tuntas reformasi birokrasi bersama koordinatornya langsung ya Prof ya? Ya, begitulah, insya Allah ya. Oke. Jadi untuk Sobat RB yang belum tahu, jadi Dialektika Reformasi ini merupakan sebuah podcast tim reformasi birokrasi Universitas Brawijaya yang memiliki tujuan untuk menyampaikan edukasi seputar program-program reformasi birokrasi di Universitas Brawijaya kepada audiens semua dengan format ya pastinya nanti kita bakalan kayak podcast as usual, yaitu berbicara dengan santai gitu. Mungkin banyak dari pendengar Dialektika Reformasi ini yang masih bingung sebenarnya reformasi birokrasi itu apa. Mungkin Prof bisa menjelaskan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman UB Media and Communication ya, khususnya teman-teman di UB Radio yang juga berusaha untuk mendukung kesuksesan implementasi reformasi birokrasi di Universitas Brawijaya ini melalui satu proses sosialisasi ya, yang insya Allah ini akan dilakukan secara kontinu gitu ya, dengan berbagai topik yang insya Allah gitu ya akan memberikan satu pandangan relatif menyeluruh lah gitu ya, dari tidak hanya saya, jadi teman-teman tim pengelola reformasi birokrasi yang lain ya. Cuman saya kebetulan di depan begitu ya, sehingga diminta untuk duluan kan begitu gitu ya. Tapi ini suatu hal yang saya kira menarik dan kita harus membangun sinergi yang seperti itu. Baik, reformasi birokrasi itu sesungguhnya suatu proses perubahan yang terencana gitu ya, yang berlangsung secara sistematis menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani secara prima. Ya, ada 8 area perubahan ya, 8 area perubahan yang mesti dilakukan dalam reformasi birokrasi ini. Oke. Ya, dari manajemen perubahan, dari aparat birokrasi ya, yang mana ini menyangkut masalah mentalitas gitu ya, mental kita untuk berubah karena apa gitu ya. Biasanya satu perubahan itu kan menimbulkan resistensi ya Mas. Benar. Biasanya kalau suatu diubah itu kan kemudian ada penolakan. Iya, ya, benar. Nah, ini yang harus diyakinkan dulu gitu ya, bahwa mindset berubah itu suatu keniscayaan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu ya. Karena itu perubahan ini harus dikelola ya melalui manajemen perubahan. Ya. Perubahan apa? Perubahan mental. Mentalnya siapa? Mentalnya aparat birokrasi tadi gitu ya, Prof. Ya. Nah, kemudian berikutnya gitu ya, itu menyangkut dimensi regulasi yang kita gitu ya, itu juga perlu memperhatikan berbagai regulasi yang ada di kita itu seperti apa. Ya, kalau dalam konteks universitas tentu saja misalnya peraturan rektor ya, kemudian keputusan rektor, ada peraturan universitas itu sendiri, kemudian ada
keputusan peraturan dekan, ada keputusan dekan dan seterusnya itu. Nah ini kita lihat gitu ya, Iya. sudah memadai belum dalam kerangka UB ini untuk menjadi institusi Yep. yang mampu melayani secara bersih dan optimum, gitu Oke. ya. Jadi Oke, pelayanan terbaik. Nah kemudian juga menyangkut manajemen tata laksana, ya. Manajemen tata laksana ini juga perlu kita lakukan satu upaya untuk perbaikan menyangkut gitu Yep. ya, menyangkut standar operating procedure yang ada Oke. di kita itu gitu ya. Apakah sudah memadai di dalam menjalankan proses bisnis universitas khususnya sebagai lembaga akademik Oke. gitu ya. Nah, ini kita juga harus perhatikan nih gitu Yep. ya. Jangan sampai kita itu tidak jelas gitu ya. Kalau mau melakukan sesuatu itu tahapannya seperti apa. Gitu ya, tidak Benar-benar. asal terobos saja kan Iya. begitu gitu ya. Nah, sampai kemudian misalnya Mas Suryo, Iya. kalau kita itu mau menyusun peraturan rektor gitu Iya. ya, itu kan tidak bisa begitu aja Pak Rektor itu tanda tangan kan tidak bisa. Benar. Gitu ya, itu kan harus melalui beberapa Tahapan ya. tahapan gitu ya. Ada yang namanya consigneering ya, Oke. kemudian ada yang namanya harmonisasi Yep. gitu ya. Baru kemudian ditelaah apakah ini sudah betul-betul firm, tidak ada benturan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian Pak Rektor baru tanda tangan contohnya. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya juga eh manajemen sumber daya ya, manajemen sumber daya terkait antara lain ya, terkait dengan jenjang karir dari kita semua yang ada di Universitas Iya. Brawijaya ini seperti apa, baik dosen, tenaga kependidikan dan teman-teman lain yang beraktivitas atau bekerja di badan-badan atau lembaga-lembaga yang ada di Universitas Brawijaya itu Brawijaya sendiri ya. ini gitu. Nah, ini concern kita karena apa gitu ya, tanpa memperhatikan jenjang karir dan sebagainya gitu ya, itu jangan-jangan ada sesuatu yang kurang pas nih di Iya. dalam kita mengelola sumber daya gitu. Benar-benar. Nah, orang kan harus mempunyai ekspektasi kan Mas gitu. Iya. Heeh. Kalau saya bekerja di sini itu nanti Kedepannya gimana kedepannya gitu, gimana Prof? gitu ya. Saya ada kepastian nggak nih gitu ya. Kemudian kalau untuk yang tenaga pendidik gitu ya, dosen misalnya, saya nanti bisa nggak nih jadi profesor? Oke. Nah, gitu Iya. kan. Kalau pendidik itu, dosen itu, ya cita-citanya harus menjadi profesor, Mas. Iya. Gitu loh ya, cita tertinggi kan begitu. Iya. Nah, kemudian kalau tenaga kependidikan, saya nanti bisa nggak sampai jenjang fungsional tertinggi? Oke. Nah, contohnya. Nah, di sini gitu ya, itu harus kita pastikan bagaimana mapping kita. Alright. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan akuntabilitas. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan ikhtiar mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini. Benar. Baik dalam konteks institusi maupun konteks individual. Personal. Ya personal gitu ya. Dalam konteks institusional gitu ya, Universitas Brawijaya ini harus bertanggung jawab pada siapa nih? Pada pemerintah kan gitu Iya, ya, antara lain gitu ya. Nah, kemudian juga ada pertanggungjawaban kepada masyarakat loh. Gitu loh ya. Pertanggungjawaban pada masyarakat bagaimana gitu ya. Nah, ini kita lakukan melalui suatu proses komunikasi dan sebagainya. Alright. Nah, kemudian secara individual. Nah, kita ada standar kinerja yang kita harus menyusun nih gitu loh ya. Nah, dosen-dosen, kemudian teknik juga demikian gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme ini kita bangun gitu ya agar gitu ya warga UB itu betul-betul ya dapat melakukan sesuatu Yep. yang dapat Jawabkan dipertanggungjawabkan gitu ya dengan parameter-parameter yang jelas. Nah, kemudian menyangkut pengawasan ini juga harus dikuatkan. Yep. Ya, pengawasan ini juga harus dikuatkan karena itu peran dari sistem pengendali internal gitu atau satuan pengawas internal di kita itu juga harus betul-betul diperhatikan. Oke. Ya,
Dan ini tidak hanya di level universitas gitu loh ya, level fakultas, kemudian lembaga-lembaga yang lain gitu Iya, ya, iya. meskipun namanya bukan satuan pengawas internal, tetapi mekanisme pengawasan ini harus Iya. berjalan Alright. begitu. Karena itulah kita gitu ya, itu juga eh, menguatkan satuan pengendali internal di berbagai lembaga itu. Oke. Kemudian kita juga mengatur mengenai gratifikasi, ya, yaitu pengendalian gratifikasi. Nah, kemudian kita juga membangun suatu pola em, apa itu namanya, pola penyampaian keluhan. Yap. Nah, gitu melalui Ubicare itu misalnya gitu ya. Iya, benar, Kalau benar. ada sesuatu yang sekiranya tidak pas nih di Dinas Brawijaya ada apa-apa. Ini warga UB bisa menyampaikan melalui mekanisme itu. Oh, oke. Ya, itu antara lain gitu ya. Nah, kalau ada pihak-pihak tertentu di UB gitu ya, itu Yap. memaksakan sesuatu gitu ya, agar dirinya mendapatkan keuntungan personal, ya, yang tidak dibenarkan oleh peraturan atau Iya. peraturan institusi atau peraturan negara gitu ya. Maka di dalam konteks pengendalian gratifikasi itu harus kita perhatikan Iya, gitu diawasin ya. tadi Nah, ya, karena Prof. apa? UB harus melayani gitu ya. Ya, melayani masyarakat gitu ya, baik masyarakat kampus Yap. maupun masyarakat luas itu dengan bersih gitu Iya, ya. itu penting. Gitu. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya kita perhatikan di dalam konteks reformasi birokrasi itu adalah tentu saja peningkatan pelayanan, Iya. ya, peningkatan pelayanan dalam berbagai aspek, ya. Kita harus memastikan gitu ya, ke depan pelayanan di UB itu harus menjadi yang terbaik. Karena itu antara lain ini yang sedang kita akan kuatkan itu unit layanan terpadu, Mas. Ya, unit layanan terpadu ini yang UB akan mendesain ini di dalam kerangka reformasi birokrasi ini. Wow. Jadi SMART ULT namanya ya kita Oh, bentuk Smart ya. Jadi ULT. kalau sebelumnya itu di dalam konteks pemerintahan pada umumnya itu kan membangun mall-mall pelayanan itu. Iya. Nah, kita mencoba untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan model layanan itu dengan Smart ULT melalui Alright. berbagai perangkat teknologi informasi kita. Wow. Nah, ini harapan kita gitu ya, Oke. harapan kita itu nanti gitu ya. Iya. Warga UB ketika membutuhkan pelayanan ataupun alumni ataupun masyarakat ketika membutuhkan layanan di UB gitu ya, itu tidak selalu harus datang ke Satu tempat gitu satu ya, Pak? tempat Iya, gitu iya. loh ya, ke satu tempat, tapi melalui berbagai perangkat teknologi informasi kita yang kita bangun itu gitu loh ya. Harapannya gitu ya, harapannya berbagai pihak yang berinteraksi dengan UB ini Iya. kita melakukannya secara efisien tetapi juga efektif gitu. right. Ini harapan yang kita canangkan ya, Iya, mudah-mudahan kita dalam waktu sekian ini kita bisa Oke. lakukan dengan sangat baik. Nah, ini sedang kita desain gitu ya, yang Alright. terbaik itu seperti apa. Berarti masih in the making ya, Prof ya? Ya, Oke. ULT-nya sendiri sudah ada, Mas, gitu ya. Oke. Tetapi ini kita bangun untuk lebih baik lagi gitu loh ya. Ngerti. Gitu. Oke. Mungkin kan tadi Prof juga sempat menyinggung ya, Prof, di awal ada 8 area ya, Prof ya, yang menjadi salah satu fokus utamanya itu. Kalau Suryo sendiri boleh tahu, sebenarnya apa sih, Prof, persoalan yang mungkin sekarang birokrasi sedang alami hingga akhirnya bisa menjabarkan tadi di dalam reformasi birokrasi itu? Ya. Yang umum kita ketahui itu lambatnya birokrasi. Oke. Ya, khususnya di sektor publik ya, di sektor-sektor pemerintahan gitu ya. Nah, termasuk UB ini kan universitas negeri ya, gitu ya. Universitas negeri itu yang sebagian besar personelnya juga saat ini itu adalah pegawai negeri sipil ataupun yang berstatus ASN. aparatur sipil negara. Nah, dari berbagai kajian didapatkan kecenderungan pola kerja dari PNS atau ASN itu gitu ya, itu cenderung lambat.
cenderung oke. birokratis. Slow gitu loh pace gitu ya, Prof, ya, berarti. Nah, Oke, gitu oke. ya. Nah, ini kan eh, dalam tanda petik saya mengatakan kan kalah dengan gerakan dari sektor privat. Iya, Ya, bener. sektor privat itu kan kan Cepet cepat, banget. responsif gitu ya. Nah, ini tantangan kita Iya. gitu ya, bahwa birokrasi tidak harus seperti itu. Hmm. Bagaimana bagaimana birokrasi itu dapat bergerak dengan cepat gitu ya, dengan cepat, tepat, tetapi tidak melanggar aturan. Aturan. Nah, gitu. Sama ini sih Prof, kan saya sendiri juga sempat membaca terkait peta peraturan rektor nomor 20 tahun 2021 yang sama Bapak Rektor di bulan Agustus lalu sempat ditandatangani mengenai peta jalan reformasi birokrasi di Universitas Brawijaya. Itu mungkin dari Prof sendiri bisa menjelaskan nggak Prof tentang garis besar peta jalan untuk tahun ini itu seperti apa? Ya, sebenarnya peta jalan itu berlangsung 4 tahun ya, Mas ya. Iya. Jadi itu kita desain untuk dapat kita lakukan dalam kerangka waktu 4 tahun gitu ya. Iya. Yang mana memang seperti tadi saya sampaikan bahwa reformasi birokrasi itu suatu proses yang panjang. Di UB sendiri itu dimulai tahun 2016. Oh, Gitu oke. ya, 2016. Nah, ini sudah 5 tahunan ini. Nah, roadmap atau peta jalan RB 2020-2024 ini merupakan kelanjutan dari peta jalan 2016 gitu ya. 2016 Oke. itu ya. Nah, itu kita lanjutkan ini. Em, Tentu saja fokus di dalam konteks reformasi di 8 area perubahan itu Iya. yang menjadi concern kita gitu ya dalam konteks manajemen perubahan gitu ya. Oke. Ini saya coba untuk sampaikan agak detail ini gitu ya, Oke. manajemen perubahan. Itu kita ingin mencapai satu kondisi yang ideal. Satu, bagaimana para pemimpin gitu ya Iya. dan sivitas akademika di UB itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja terbaik dan integritas di dalam menjalankan berbagai penugasan dan aktivitasnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian tentu saja terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di semua insan di UB ini Iya. gitu ya. Yang saya katakan di depan tadi, perubahan itu keniscayaan. Benar. Dan kita melakukan ikhtiar untuk terus menjadi lebih baik, itu adalah keharusan. Nah, kemudian tentu saja dari situ kita berharap nih gitu ya, dalam kita unjuk kerja itu gitu Iya. ya, itu risiko kegagalannya itu lebih kecil. Karena gitu ya, kita setelah garap perubahan mindset-nya tadi. Iya. Yang saya katakan bahwa perubahan keniscayaan dan kita memang harus berubah untuk menjadi lebih baik, Iya. lebih baik dan lebih baik tadi. Iya. Nah, ini harus menjadi keserempaan gitu loh Benar. ya di semua insan UB ini, baik pimpinan sampai ke pegawai di Iya. level terbawah itu ya. Oh, wow. Itu harus kita lakukan ini gitu ya. Ini dalam konteks manajemen perubahan dan ini harus kita kampanyekan, Mas, harus kita sosialisasikan antara lain melalui media Seperti ini ya, Prof, seperti tadi. ini Iya. gitu loh ya. Agar diketahui, jangan sampai produk-produk yang mendorong reformasi birokrasi itu hanya diketahui oleh tim RB saja Iya. gitu ya. Benar, Jangan benar, sampai benar. lah gitu. Nah, kemudian di area perubahan yang kedua yaitu penataan organisasi. Ini yang menjadi capaian ideal kita gitu ya. Yang kita harapkan itu adalah meningkatnya indeks kelembagaan di UB sebagai organisasi yang tepat fungsi ya, kemudian tepat ukuran dan tepat proses. Oke. Ya, karena sekarang ini berbagai hal itu kan mesti diukur ya. Benar. Kamu dinyatakan berhasil itu parameternya apa sih? Iya. Ya, kan gitu. Ya. Benar. Nah, sama dengan Mas Suryo ini gitu ya. Iya. Kamu dinyatakan berhasil dalam studi itu apa? Iya. Gitu. Satu kan
tepat waktu kan, Iya. 4 tahun lulus gitu ya kalau Amin. S1 kan begitu. Iya. Nah, kemudian IP kamu berapa? 4 gitu. Iya. Wah, gitu. Sudah kan? Itu misalnya ya. Iya, iya. Nah, itu ada parameter-parameter yang tentu saja harus kita perhatikan. Nah, Oke. kemudian terbentuknya organisasi kelembagaan UB yang sederhana dan akuntabel. Efisien, efektif gitu ya. Dan apa yang dilakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke. Nah, kita berharap UB ini ke depan tumbuh gitu ya. Tumbuh dengan kebesarannya gitu ya, tapi tidak dengan ketambunannya. Iya, Besar tapi tidak tambun gitu ya gitu loh Benar, ya. benar. Yang kemudian gerakannya lambat itu. Iya. Dan kemudian dalam banyak hal kita juga harus lakukan dengan prinsip efisiensi. Tapi efisiensi yang humanis, bukan berarti efisiensi itu mesti berimplikasi pada apa itu ketidakmauan UB Iya. untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang terbaik untuk warganya itu Benar, tidak benar. gitu ya. Tetapi itu diimbangi gitu ya dengan ikhtiar mencapai kinerja yang tertinggi Iya. ya gitu. Nah, kemudian terkait dengan manajemen sumber daya aparatur gitu ya, Yap. Mas ya, gitu ya. Nah, itu capaian yang kita inginkan gitu ya, itu peningkatan ketaatan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Bagaimana juga pemerintah, ya, kita Iya. bagian dari pemerintah itu juga memiliki aturan-aturan ya Mas Iya, ya. benar, Itu kita benar. coba untuk patuhi juga nih gitu loh ya. Bagaimana juga itu satu hal yang harus kita lakukan. Oke. Nah, kemudian meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di berbagai unit kerja, ya. Nah, tentu saja kemudian efektivitas di dalam manajemen aparatur ini, Mas. Ini penting sekali bagi Iya. kita ya Iya. untuk memperhatikan ini, efektivitas ini, ya. Jangan sampai kemudian kita memiliki sekian dosen, sekian tendik, ya, itu ternyata tidak bisa mencapai tujuan terbaiknya UB, ya. Benar, benar, Nah, benar. ini harus kita kelola dengan sangat baik nih Iya. SDM kita, ya. Kita coba tempatkan orang-orang terbaik pada Posisi yang posisi tepat yang ya. terbaik, gitu ya, posisi yang tepat baginya, begitu ya. Nah, Benar, benar. kemudian tentu saja itu harus dilakukan dengan peningkatan profesionalitas, gitu ya. Iya. Jadi sekarang itu tuntutan seperti itu kan sudah harus terjadi ya Mas ya, gitu ya. Kita tidak bisa hindari nih, gitu ya, tuntutan-tuntutan untuk menjadikan diri kita, gitu ya, dan semua insan yang ada di UB itu menjadi profesional. Karena memang parameternya seperti itu semua. Iya. Ada sertifikasi ini, Benar. sertifikasi ini, itu dalam rangka. Kalau tidak mau seperti itu kita akan Ketinggalan. gitu ya, pasti gitu ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, yang deregulasi kebijakan tadi gitu ya, itu yang menjadi concern kita itu adalah tadi kita pengen UB itu melaju, tetapi banyak hambatan-hambatan di dalam kebijakan. Iya, gitu ya. kebijakan aturan tadi itu ya, Prof. Aturan tadi Iya, gitu benar, ya, itu benar. juga menjadi concern kita ya, sehingga kita berharap betul gitu ya, Yap. kita memastikan banyak aturan itu tidak menghambat laju, Iya. ya, laju dari UB. UB ini melaju dalam aturan yang tepat, koridor loh, yang Mas, tepat tadi ya. Iya, dalam benar. rel yang tepat, tapi gitu ya, itu melajunya cepat. Nah, rel-rel yang bengkok atau meluntir-meluntir atau apa namanya, Mencoba dilurusin ya, Prof, itu ya. kita luruskan lah gitu loh ya. oke. Ya, sehingga dengan kecepatan 500 km per Iya. jam itu bisa kita coba atasi. Nah, kemudian terkait dengan tata laksana gitu ya, Iya. itu peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di UB, yang mana penggunaan perangkat teknologi informasi itu sebagai keniscayaan ya Mas ya. Benar. Ya Mas Suryo, ya itu memang harus banyak kita lakukan. Jika integrasi berbagai sistem informasi itu memang harus kita optimalkan Benar. gitu ya. Benar. Dan kita bersyukur nih, kita juga memiliki talenta terbaik itu di dalam apa itu pengelolaan teknologi informasi kita. Nah, dan tentu saja nih kita memiliki fakultas ilmu komputer, kemudian ada program studi teknologi informasi, termasuk di vokasi juga ada itu. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi modal kuat dari UB Iya. nih gitu loh ya, Benar. untuk melaju gitu Iya. ya dalam perspektif efisien dan efektivitas di dalam tata laksananya tadi. Oke. Ya.
Oke, Nah, oke. kemudian yang pengawasan ya itu terkait dengan pembangunan zona integritas ini Mas terutama gitu ya. Yang mana UB harus gitu ya Mas saya katakan, harus bebas dari korupsi. Oke, KKN Ya, nih Pak. ini Benar. harus menjadi Mas, menjadi standing point kita Yes, ya di yes, dalam mengelola stance. UB itu. Ya jangan ada di UB itu dimensi-dimensi korupsi lah gitu Oke. ya. Karena itu di berbagai sudut kampus kita kan kita pasang Benar. spanduk gitu ya. Itu apa itu anti gratifikasi, Iya. anti korupsi gitu ya. Oke. Nah, ini gerakan yang kita lakukan dalam konteks untuk menjadikan UB itu sebagai institusi yang berintegritas. Oke. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi perhatian kita itu adalah menyangkut eh, kemampuan institusi UB itu gitu ya, itu menetapkan dan menjalankan berbagai strategi dan program yang telah disusunnya. Oh, ya. Ya, jadi merumuskan strategi Yap. dan kemudian dapat melaksanakan strategi itu, Yap. merumuskan program, kemudian dapat melaksanakan program itu. Karena Oke. memang sesuatu itu yang terbaik kan kita lakukan secara terencana dan Terencana, terprogram dengan benar. baik, toh, Mas. Nah, itu yang harus kita pastikan dan kemudian dapat kita pertanggungjawabkan. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Mengapa UB melakukan seperti ini? Nah, ini Harus kita ada latar rencanakan belakangnya gitu tadi ya. ada latar belakang. Oke, oke. Nah, Benar-benar. kemudian terakhir terkait dengan kualitas pelayanan, ya. Oke. Nah, ini gitu ya menjadi ujung gitu ya, menjadi ujung dari berbagai hal yang kita lakukan dalam reformasi birokrasi tadi. Iya. Jadi pelayanan terbaik harus dapat dilakukan oleh semua insan di UB ini. Oke. Dan harus melakukan itu dengan bersih, tanpa embel-embel nih. Iya. Gitu ya. Bener. Misalnya minta tangan Prof. Unti sebagai direktur vokasi ini harus bayar ini misalnya, Iya. harus ngasih hadiah ini, enggak. Itu ya. Nah, itu tanda tangan hal yang penting harus segera dilakukan tanpa embel-embel apapun. Profesional tadi itu ya, Nah, Prof. itu. Oke. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk Oke. mencapai yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sempat ada yang nanya juga, Prof. Salah satu pendengar mungkin ya. Itu menanyakan mengenai KKN ini. Dia menanyakan mengenai konkretnya program RB untuk mengatasi praktek KKN. Cuman tadi Prof Unti udah sempat mention. Jadi mungkin sudah terjawab tadi. Dan tadi Prof Unti juga sempat menghimbau ya ke teman-teman semua, ini kita harus bergerak bersama-sama ya Prof ya. Nggak bisa hanya sekedar sekumpulan orang doang gitu Ya, kan ya. betul, Jadi emang betul. harus rentak tadi. Mungkin terakhir nih Prof. Ya. Banyak mahasiswa mungkin yang menanyakan juga, sebenarnya program RB ini dampaknya bagi kita-kita nih Prof sebagai mahasiswa tuh apa sih Prof? Ya, dampaknya sebagai mahasiswa. Iya. Iya. Tentu saja mahasiswa sebagai bagian dari institusi kampus itu mendapatkan layanan terbaik. Oke. Ya, contohnya gitu ya, itu ada ketepatan dosen di dalam memberikan nilai misalnya Mas, kayak gitu ya. Kapan nilai itu harus keluar? Itu mahasiswa harus pasti nih, Oke. gitu ya. Kemudian kalau dia itu mengerjakan tugas dan berbagai hal yang ada di dalam instrumen penilaian gitu ya, dia dapat memprediksi dia akan mendapatkan nilai berapa nih, gitu ya, misalnya begitu ya. Apakah nilai C gitu ya, apa nilai A, gitu ya. Bukan sebaliknya gitu ya. Mahasiswa ekspektasinya A tapi C. Ya, karena memang mahasiswanya tidak kerjakan tugas dengan baik nih gitu loh ya. Tapi kemudian protes ke dosennya gitu ya. Nah, ini maksud saya hal seperti itu menjadi perhatian. Nah, kemudian gitu ya. Kalau dia akan melakukan penelitian ya, itu ketika mengurus surat izin gitu ya. Itu dapat dapat dipenuhi secara cepat dan tepat gitu ya. Izin itu harus diberikan oleh siapa, kemudian yang melayani itu siapa. Iya. Nah, antara lain seperti itu, Mas. Ya, sampai kemudian mahasiswa lulus nih. Mahasiswa lulus dalam situasi pandemi. Kapan saya akan mendapatkan ijazah ini? Misal gitu ya. Iya. Nah, teman-teman yang lulus ini. Bisa nggak ijazah saya dikirimkan misalnya? Nah, ini menjadi perhatian kita. Nah, kita pun juga berpikir
terbaik gitu ya, untuk melakukan yang terbaik untuk kapan nih ijazahnya teman-teman yang kebetulan tidak Iya. wisuda offline Offline, ini gitu ya, itu dapat segera nyampe di sana Oke. gitu. Misalnya yang di Medan, di Aceh, di Jayapura misal gitu ya. Itu mosok rene tok nggo ijazah Mas gitu ya. Itu misalnya. Tapi bagaimana ijazah itu sampai di sana dengan aman, Iya. selamat gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern kita gitu Iya. ya. Sehingga semuanya terlayani dengan baik. Oh wow, jadi sebenarnya dari hal kecil yang Prof tadi sempat memberikan contoh terkait nilai itu juga merupakan salah satu Bagian dari dampak ini. dan bagian kepada kita para mahasiswa ya Prof Betul. ya. Kalau zaman saya dulu Mas, itu seringkali tidak terprediksi Mas gitu loh ya. Itu nilai saya itu kira apa ya? Misalnya, saya sudah GR nih dapat A, ternyata keluar C. Kenapa gitu ya? Karena dosennya itu ngitung dengan kancing baju Mas gitu ya. Jadi C, D, C, E, C, A gitu gitu ya. Wis pokoknya sakarepe dosene wis gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi era sekarang tidak seperti itu. Iya sih, bener-bener. Sakit nggak hatinya kalau Mas Suryo itu misalnya gitu ya, kebetulan dapat yang D itu, padahal melakukan hal yang sama atau terbaik gitu ya, atau yang baik dengan teman-temannya yang lain nih. Ya sakit sih Prof kayaknya. Nah itu ya, jangan sampai terjadi deh itu ya. Iya, oke. Oke, Prof. Ini kebetulan juga sudah hampir 30 menit nih. Mungkin sebelum ditutup, dari Prof Unti sendiri ada yang mau disampaikan kepada pendengar sobat-sobat RB ini mengenai RB? Ya, reformasi birokrasi sekali lagi adalah satu proses, ya. Yang proses itu harus kita lakukan dalam kebersamaan, keserempaan, ya. Ini bukan hanya tugas dari tim reformasi birokrasi, tapi dari tugas semua insan yang ada di Universitas Brawijaya, ya. Dan kita berikhtiar gitu ya, melalui berbagai media yang kita miliki gitu ya, untuk memberitahukan. Ini loh hal yang harus kita lakukan untuk UB itu menjadi lebih wow di masa datang ini gitu ya. Dan kemudian kita harus selalu berikhtiar yang terbaik untuk menjadikan diri kita dan institusi kita itu yang terbaik. Ya. Dan tentu saja gitu ya, kita juga harus selalu memohon turunnya rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, dari Allah SWT, agar ikhtiar kita ya menjalankan berbagai tugas akademik dan administratif di UB, apakah itu dalam kerangka reformasi birokrasi atau yang lainnya itu gitu ya, itu selalu dalam tuntunannya. Benar, Prof. Selalu di dalam kerangka untuk mendapatkan kemudahan dari yang Maha memudahkan. Iya, benar. Allah SWT. Iya, Ya, itu yang kita harapkan. Dan terakhir, semoga kita semua dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Matur suwun semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You heard it teman-teman, tadi Prof Unti juga sempat mention ini reformasi birokrasi merupakan suatu program yang emang continuity gitu ya Prof ya, tetap akan berlanjut terus. Dan tadi Prof Unti juga sempat mention dan mengajak kita semua, ini bukan hanya sekedar birokrasi doang yang harus melakukan, tapi seluruh elemen di Universitas Brawijaya itu perlu banget untuk melakukan. Dan kita melakukan podcast ini juga merupakan sebuah approach nih, karena kan sekarang dunia makin modern ya Prof ya. Jadi ini approach kita biar teman-teman di UB juga semakin terbuka mengenai reformasi birokrasi ini. Jadi sebelumnya Suryo juga mau mengucapkan terima kasih kepada Profesor Unti sudah menyempatkan waktu hadir dan juga memberi edukasi mengenai program RB di episode kali ini, which is A to Z reformasi birokrasi. Untuk teman-teman Sobat RB, jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kita, karena tentunya masih banyak banget episode-episode yang bakal mengulik dan mengupas mengenai reformasi birokrasi. Sudah Subroto pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast Dialektika Reformasi episode berikutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Makasih ya Prof. Ya, sama-sama. Get your hands up, yeah. Come on.